Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Dwi Agni, NIM 1962098 dari akuntansi KP2 2019 STIE PGRI Dewantara Jombang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh anggaran biaya, perencanaan biaya, pengendalian biaya di era COVID-19 terhadap informasi akuntansi pertanggungjawaban. Poin 1. Latar belakang. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan kerugian yang luar biasa pada bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan penanggulangan pandemi COVID-19 melalui anggaran pendapatan belanja negara 2020. Melambatnya pertumbuhan ekonomi akibat menyebarnya COVID-19, salah satu langkah pemerintah untuk menyediakan dana dan menanggulangi pandemi dengan melakukan penyesuaian atau penghematan belanja kementerian atau penyesuaian belanja pemerintah daerah dengan melakukan revisi penyesuaian atau penghematan secara nasional. Revisi anggaran dilakukan guna mengakomodir munculnya akun baru guna mendukung pencegahan COVID-19 yang dapat dibiayai dengan dana DIPA, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Satuan kerja seperti pembelian masker, hand sanitizer, disinfektan, dan persediaan obat-obatan yang sebelumnya tidak dianggarkan. Biaya operasional pencegahan COVID-19 dianggarkan dengan mengurangi alokasi biaya pada pos-pos lainnya. Poin kedua, anggaran biaya. Anggaran biaya penanganan COVID-19 memiliki dua mekanisme, yaitu mekanisme pembayaran langsung dan uang persediaan. Pembayaran langsung dilakukan kepada penyedia barang dan jasa atau pihak lain yang berhak berdasarkan pada perjanjian atau dasar lain, seperti penerbitan surat perintah pembayaran langsung. Pemerintah daerah harus dapat mengelola SKPD dengan baik, sehingga diperlukan informasi mengenai kegiatan-kegiatan satuan kerja pemerintah daerah. Informasi satuan kerja pemerintah daerah digunakan untuk mengawasi, menganalisis, melaksanakan, mengendalikan, dan mengambil keputusan. Berbagai kegiatan yang dilakukan dalam satuan kerja pemerintah daerah harus sesuai dengan rencana agar tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, agar tidak bertentangan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Poin ketiga, perencanaan biaya. Penyaluran bansos masuk dalam klaster perlindungan sosial dalam program penanganan pandemi COVID-19. Jika dilihat, dana yang dianggarkan untuk perlindungan sosial paling banyak dibandingkan dengan klaster lain, yaitu sebesar 233,69 triliun. Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan dana untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar 695,2 triliun. Dana itu terbagi untuk beberapa klaster, misalnya kesehatan 97,9 triliun, sektoral dan Pemda 65,97 triliun, dukungan UMKM 115,82 triliun, insentif usaha 120,6 triliun, dan pembiayaan korporasi 61,2 triliun. Realisasi program penanganan pandemi COVID-19 hingga 25 November 2020 sebesar 431,54 triliun. Angka itu setara dengan 62,1% dari total pagu 695,2 triliun. Poin keempat, hubungan anggaran biaya di era COVID-19 terhadap informasi akuntansi pertanggungjawaban. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen menunjuk bidang yang kuat dan lemah bagi pemerintah daerah. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi satuan kerja pemerintah daerah agar senantiasa bertindak secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pemerintah daerah. Hubungan antara anggaran dengan informasi akuntansi pertanggungjawaban di era COVID-19, pusat biaya yaitu pusat biaya pemerintah, daerah adalah pusat pertanggungjawaban yang sebagian besar masukannya mempunyai hubungan yang nyata dan erat dengan informasi akuntansi pertanggungjawaban. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.